Shalom rekan-rekan semuanya. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tugas saya di mata kuliah Tafsir Perjanjian Lama. Dan di sini saya akan membahas sebuah topik, yaitu an examination of how God assesses good and bad leadership. Baik, langsung saja kita akan melihat bersama-sama pembahasannya. Nah, ini dia judul saya, an examination of how God assesses good and bad leadership. Kings of Judah and Ezekiel chapter 22 as focal points. Yang artinya pemeriksaan bisa juga pengujian bagaimana Yahweh menilai kepemimpinan yang baik dan kepemimpinan yang buruk. Dalam hal ini Raja-Raja Yehuda dan Yehezkiel pasal 22 sebagai titik fokus utamanya. Introduction and Understanding Kingship in Israel. Pengantar dan memahami kerajaan di Israel. Masalah kerajaan di Israel muncul bukan dari ketuhanan, tetapi kehendak manusia sendiri. Samuel menua dan anak laki-lakinya dianggap oleh masyarakat tidak cocok untuk menggantikan posisi ayah mereka dalam kepemimpinannya. Jadi kita bisa membaca di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-8. Bangsa Israel menuntut untuk memiliki seorang raja seperti bangsa lain. Samuel berdoa kepada Tuhan, dan pada saat itu Tuhan menjelaskan bahwa penolakan mereka terhadap Samuel sebenarnya adalah penolakan terhadap Tuhan. Samuel kemudian mengkomunikasikan kepada orang-orang yang Lecher, di sini ditulis seorang nama ahli yaitu Lecher, yang disebut sebagai the role of the king dalam ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-18. Di dalamnya, Samuel menggambarkan tindakan yang menguraikan sejauh mana otoritas kerajaan dan dampaknya terhadap kehidupan rakyatnya. Atas bisikan Tuhan, Samuel memilih dan mengurapi Saul sebagai raja Israel yang pertama. Samuel menuliskan hak dan kewajiban seorang raja pada sebuah gulungan dan menyimpannya di hadapan Tuhan. Penulis mengatakan di sini bahwa kemungkinan besar Samuel menulis Ulangan 17 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-20. Seorang ahli yang bernama Levinso berpendapat bahwa bagian dari kitab suci Ulangan 17 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-20 adalah berbicara mengenai peran, otoritas, wibawa, dan kekuasaan seorang raja. Bagian kitab suci ini sangat membatasi kekuasaan raja, yang dimana ada 5 bidang yang dicantumkan di sana. Yang pertama, raja harus dipilih oleh Tuhan dari bangsa Israel asli. Yang kedua, raja dilarang mendapatkan banyak kuda dan kembali ke Mesir untuk mendapatkannya. Yang ketiga, raja tidak boleh mengambil banyak istri untuk membangun persekutuan kepada Tuhan, karena para istri dapat menyebabkan keterikatan mereka pada penyembahan berhala, sehingga bisa menyesatkan hati raja. Yang keempat, raja dibatasi dalam kaitannya dengan memperoleh banyak kekayaan dan menempatkan dirinya di atas sesama orang Israel. Dan yang kelima, raja harus menulis bagi dirinya salinan Taurat dan membacanya setiap hari untuk belajar takut akan Tuhan dan mengikuti keputusan Tuhan.
Teks dalam ulangan ini menjadi tolak ukur untuk menilai perilaku dan aktivitas raja. Ini dikemukakan oleh seorang ahli yang bernama Noppers. Nah, sekarang kita masuk pada assessment of success or failure of leaders. Penilaian kesuksesan atau kegagalan pemimpin. Nah, failure of the kings and princess. Kegagalan para raja dan pangeran. Dalam jurnal ini telah ditulis beberapa kegagalan para raja dan pangeran, yaitu kita akan melihat bersama-sama menggunakan kekuatan untuk menumpahkan darah yang tidak bersalah, menganiaya orang tua, dan mengurangi peran orang tua, mengeksploitasi orang asing, menindas para janda dan anak yatim, meremehkan hal-hal suci, dan mencemarkan hari Sabat, perzinahan dan riba, pemerasan dan penyembahan dewa palsu, beribadah di kuil gunung, bukan di Yerusalem, perilaku fitnah, dan menerima suap. Nah, kita juga akan melihat failure of the prophet, kegagalan para nabi. Yang pertama, mencuri harta dan barang-barang berharga, memperlakukan orang sedemikian rupa sehingga beberapa meninggal. Yang ketiga, menciptakan janda melalui keinginan mereka untuk mendapatkan kekayaan, mempromosikan penglihatan palsu, berbicara untuk Tuhan ketika Tuhan belum berbicara, ramalan dusta, nabi wanita mempromosikan sihir, membenarkan dosa pejabat. Nah, sekarang kita masuk pada failure of the priest, yaitu kegagalan para imam, antara lain mencemarkan hal-hal suci, gagal membedakan antara mana yang suci dan yang mana yang umum, gagal membedakan antara apa yang bersih dan apa yang najis, mengabaikan hari Sabat, melakukan kekerasan terhadap hukum, menumpahkan darah, dan menghancurkan kehidupan demi keuntungan yang tidak jujur. Nah, dari beberapa kegagalan yang telah kita lihat, yang telah kita bersama-sama membacanya, sekarang kita masuk pada grouping failures into broad categories, yaitu mengelompokkan kegagalan ke dalam kategori yang luas. Yaitu penulis menuliskan dari beberapa kegagalan ini, kita bisa mengelompokkannya dalam kategori yang luas. Yang pertama, kegagalan untuk merawat yang rentan atau terpinggirkan, menolak, merendahkan, atau meninggalkan kode moral atau hukum Alkitabiah. Pelanggaran hukum, tindakan korupsi secara politik, sosial, spiritual, dan ekonomi, kurangnya belas kasihan, penindasan terhadap orang lemah, penipuan dan kebohongan, menggunakan kekuasaan untuk mendominasi dan memanipulasi, keserakahan, dan meninggalkan kesetiaan kepada Tuhan. Nah, sekarang kita masuk pada two kings provide an example of successful leaders. Yaitu dua raja memberikan contoh pemimpin yang sukses. Yang pertama, King Asa as a good king, sebagai raja yang baik. Raja Asa muncul setelah dua raja jahat di Yehuda, yaitu Rehabeam, yang kesombongannya menyebabkan pecahnya kerajaan-kerajaan, dan Abia. Asa dinyatakan sebagai raja yang baik karena alasan sebagai berikut:
menyingkirkan altar asing dan pelacur pria, memerintahkan seluruh Yehuda untuk mencari Tuhan, menghancurkan batu suci dan tiang Asyera, membangun dan membentengi kota dengan tembok, menyingkirkan berhala dari seluruh negeri, memperbaiki mezbah Tuhan di bait suci, membunuh semua orang yang tidak mau mengikuti Tuhan. Yang kedua, King Josiah as a good king, atau Raja Yosia. Raja Yosia muncul setelah dua raja yang jahat. Salah satunya Manasye. Manasye dianggap sebagai Raja Yehuda yang paling buruk dan bertanggung jawab atas Yahweh yang menyatakan bahwa Yehuda akan ditawan. Raja Yosia dinyatakan sebagai raja yang baik karena alasannya sebagai berikut. Yang pertama, mengikuti sepenuhnya cara ayahnya Daud dan memperbaiki bait suci, bertobat dan mencari pengampunan, membacakan kitab hukum kepada orang-orang, memperbaiki perjanjian untuk mengikuti dan menaati perintah Tuhan, memerintahkan para imam untuk membuang semua barang yang dibuat Baal dan Asyera, menghancurkan berhala di lembah Kidron, menyingkirkan para imam penyembah berhala, mencabut tiang Asyera dari kuil Tuhan dan menghancurkannya, menghancurkan tempat tinggal para pelacur, dan menodai Taurat. Nah, sekarang kita masuk pada grouping successes into broad categories. Prestasi kedua raja, yaitu Raja Asa dan Raja Yosia, sangat mirip, yang terdiri dari yang pertama tadi menghancurkan semua berhala, pemecatan para imam, dan pemasok agama palsu yang sesat, pemulihan Yerusalem sebagai titik fokus tempat ibadah, memimpin orang-orang dalam pembaruan perjanjian untuk mengikuti hukum Musa, memperbaiki bait suci, memfokuskan kembali orang-orang pada Taurat dan ketaatan pada hukum, menghukum mereka yang menolak mengikuti Tuhan. Nah, setelah saya membaca dan setelah saya memahami tentang judul yang telah saya bahas tadi, yaitu tentang an examination of how God assesses good and bad leadership, maka saya bisa memberikan conclusion based on my point of view, yaitu kesimpulan dari sudut pandang saya, yaitu dengan memeriksa kegagalan para raja, imam, nabi, serta menerjemahkan tindakan salah mereka menjadi tindakan positif yang berlawanan, yang akan menghindari kecaman dan mengarah pada kesuksesan, kita mulai memahami apa yang diperlukan bagi para pemimpin untuk mendapatkan persetujuan Tuhan Allah atau Yahweh. Yang pertama, setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan. Yang kedua, menegakkan keadilan demi kebenaran, menggunakan kekuasaan secara tepat, murah hati, dan menghindari keserakahan, promosi komunitas yang sehat, merawat yang lemah atau yang terpinggirkan, mempunyai integritas dan kejujuran, rendah hati, berbelas kasihan. Oke, itu saja materi pembahasan saya tentang an examination of how God assesses good and bad leadership. Jika ada yang kurang jelas atau rekan-rekan semua mempunyai pertanyaan, mohon bisa menuliskan di grup kita, di grup mata kuliah tafsir perjanjian.
Lama. Itu saja. Terima kasih.